Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, diberitakan, bahkan dinarasikan, ada aktivis muslim yang menginjak-injak bahkan menghancurkan sakramen Ekaristi, ya, gereja Katolik hingga ambruk. Postingan ini diupload di M. Frans Mandru, seorang non-muslim. Kita baca terlebih dahulu bagaimana isi dari beritanya. Nah, ini fotonya ya. Baca terlebih dahulu, aktivis muslim di Amerika menggelegar. Aktivis muslim menyerbu gereja Katolik di Amerika dan menginjak-injak sakramen Ekaristi hingga ambruk. Dalam peristiwa mengejutkan dan belum pernah terjadi sebelumnya yang telah mengguncang komunitas agama di Amerika, sekelompok aktivis menyerbu sebuah gereja Katolik selama kebaktian Minggu, menyebabkan kekacauan dan kemarahan. Insiden tersebut yang melibatkan penodaan sakramen Ekaristi telah memicu perdebatan sengit tentang kebebasan beragama, toleransi, dan batasan aktivisme dalam masyarakat yang beragam. Everyone Christianity. Nah, ini ya, ikhwah. Nah, jadi ini fotonya yang diunggah oleh non-muslim ini. Ini AI ya, ikhwah. AI dibuatkan berita semacam ini. La haula wala quwata illa billah. Kok bisa AI dijadikan bahan berita untuk menebar Islamofobia, untuk menebar dusta dan fitnah kepada umat Islam? Ini AI, jelas ini AI ya, ikhwah. Nah, kita bisa lihat bersama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sengaja ya Allah, sengaja ini. Ya Allah, ya Rahman, sampai kayak gini ya. Kita analisa terlebih dahulu dari video ini atau dari foto ini ya. Kita nanti akan lihat video-video dari yang bersangkutan, orang ini ya. Jadi orang ini kalau kita lihat fullnya, nah di sini. Nah, ini orangnya ya. Nah, ini yang mengunggah foto di media sosialnya. Ini foto-fotonya. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu dari narasi pemberitaannya. Baik, M. Frans Mandru, namanya M. Frans Mandru. Jangan disangka itu M-nya Muhammad, jelas bukan. Boleh jadi Matius, boleh jadi Markus. Baik, di sini kita baca aktivis muslim di Amerika. Nah, Amerika di sini sudah pakai angka 4. Ini judul clickbait agar bisa lolos, tidak dipermasalahkan oleh Facebook. Sehingga ya narasinya atau judulnya dibuat kayak gini supaya lolos ya dari algoritma dan sebagainya. Amerika menggelegar. Aktivis muslim menyerbu gereja Katolik di Amerika dan menginjak-injak sakramen Ekaristi hingga ambruk. Pertama, tidak ada tanggal. Kedua, tidak ada tempat secara khusus. Amerika itu luas, bahkan sebuah negara. Di mana kotanya, di mana tempatnya, dan tanggalnya kapan. Ini tidak disebutkan. Kemudian selanjutnya, dalam peristiwa mengejutkan dan belum pernah terjadi sebelumnya yang telah mengguncang komunitas agama di Amerika. Nah, ini kan untuk menampilkan Islamofobia. Yang pertama, yang kedua, agar saling benci ya, antara umat beragama. Ini bahaya ya, ikhwah, bahaya. Kalau kita tidak luruskan bahaya. Karena yang menyebarkan dan melihatnya sudah cukup banyak. Kemudian, sekelompok aktivis menyerbu sebuah gereja Katolik selama kebaktian Minggu. Ini subhanallah, sampai kayak gini ya, ikhwah. Menyebabkan kekacauan dan kemarahan. Coba, mana spesifiknya? Apakah di sana ada korban? Apakah di sana ada yang luka-luka? Apakah di sana ada yang meninggal? Gerejanya di mana? Kemudian yang melakukan hal ini berapa orang? Kemudian di gerejanya berapa orang? Gitu. Ini harus jelas. Kok seperti itu gitu? Karena memang sekali lagi ini adalah foto yang beredar dan diyakini ini adalah hoax. Menyebabkan kekecewaan dan kemarahan. Insiden tersebut yang melibatkan penodaan sakramen Ekaristi telah memicu perdebatan sengit tentang kebebasan beragama, toleransi, batasan aktivisme dalam masyarakat yang beragam. Baik, ini sakramen Ekaristi itu adalah perayaan atau simbol yang besar lah bagi orang-orang Katolik di sana. Tentunya kalau misalkan ada umat Islam yang melakukan hal yang semacam ini, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ya harusnya ini viral. Harusnya ini banyak kemudian yang membahasnya. Harusnya ada di berita-berita besar, misalkan CNN gitu, Fox, dan lain sebagainya. Nah, tapi ini tidak ada ya, ikhwah. Karena memang sekali lagi ini adalah hoax yang nyata. Ini 57 kali dibagikan, bahkan komentarnya 2,4 ribu komentar. Nah, ini banyak reaksinya di sini ya. Entah apa ya maksud mereka, entah apa tujuan orang ini, kita tidak tahu. Tapi yang jelas wajib kita meluruskan. Dan bagi sahabat seiman,
bagi saudara-saudaraku seiman, ya, jangan kita membalas dengan hal yang semacam ini. Jangan ya, ikhwah. Ini bukan akhlak Nabi SAW. Ya, biarkan orang yang semacam ini dengan fitnahannya, dengan syubhatannya kepada Islam, maka kewajiban kami cukup untuk kemudian meluruskan saja. Tidak harus membalas dengan semacam ini lagi. Misalkan ada aktivis Kristen dibuatkan AI-nya, foto AI-nya, kemudian menghancurkan masjid. Tidak ya, ikhwah. Itu bukan akhlak baginda Nabi SAW. Biarkan saja mereka yang melakukan hal yang semacam ini, dan ya kita tertawakan saja ya, ikhwah. Di mana mereka selalu membuat video-video, mohon maaf ya, kami katakan ini video atau foto yang tidak bertanggung jawab begitu. Ya, baik. Kita akan lihat ya di sini orangnya, namanya M. Frans Mandro, 191.000 pengikut. Ini banyak juga pengikutnya. Ini yang mengikutinya juga 1,4.000 dan 2.000 postingan. Dan selalu ini menyinggung Islam, ikhwah. Ya, selalu menyinggung. Contoh misalkan ini nih. Agama apa yang sering berulah di Indonesia? Agama apa yang sering oknum-oknumnya melakukan dongeng-dongeng yang tidak jelas? Yang katanya memiliki sikap kemanusiaan tertinggi, yang sering mengolok-olok orang lain, yang sering mengatakan orang lain itu kafir. Agama apa? Nah, di sini komentarnya. Kita lihat komentarnya ya, Pak. Di sini, negara-negara dengan baik. Ini alhamdulillah ya, banyak juga yang mengcounter dari orang-orang yang semacam ini. Nah, di sini ya. Agama Islam katanya. Baik, kita lihat. Ini coba agamanya apa coba. Kita lihat di sini. Anda jangan terkejut ya. Ini yang buat adalah non-muslim ya. Membuat video-video semacam ini adalah non-muslim. Kemudian ini yang bilang domba tersesat adalah non-muslim. Kalau misalkan kami mengatakan kafir, tapi Anda mengatakan domba tersesat, itu jauh berbeda ya. Kafir itu menutup. Ketika Anda tidak beriman kepada Allah, berarti Anda menutup. Bahasa Arabnya kafir. Ya, harusnya tidak jadi masalah ya, wah. Karena itu bahasa yang santun, bahasa yang paling luar biasa sopannya. Ya, kalau misalkan Anda disebut kafir, harusnya tidak marah, karena memang jelas Anda tidak beriman kepada Allah. Ya, kalau misalkan Anda beriman kepada Allah, ya mukmin namanya. Ya, tidak jadi masalah sebetulnya. Tapi kalau misalkan bagaimana dengan domba tersesat? Ya, wahai para domba tersesat. Nah, di sini nih. Bagaimana kalau misalkan ini? Tindakan tersesat. Jadi ini bukan lagi kafir, tapi mengatakan domba tersesat. Bayangkan. Nah, ini nih. Jack Lang, si pembakar Al-Quran, dilempari. Ini agamanya apa? Kemudian, nah ini nih. Satu bus ini memurtadkan. Kita selalu menyertai kita semua di sore hari yang manis ini. Di sore hari yang indah ini. Kalian tahu negara kalian dalam keadaan kemuliaan. Nah, assalamualaikum. Kemudian, misalkan, nah ini juga sama. Jikalau Islam itu agama sempurna, harusnya ini menyinggung Islam. Tidak ada agama Islam yang memberi keselamatan. Ini juga menyinggung Islam. Yesus sudah mengampuni dosa saya. Sudah putih seperti kirmizi. Coba dengarkan baik-baik. Walaupun merah seperti kirmizi, akan putih seperti bulu domba. Bersih Saifuddin Ibrahim. Kenapa bersih? Kenapa bersih? Karena menghujat agama Arab. Nah, bayangkan ya, Pak. Agama yang harus dilawan. Tuh. Dengan berbagai macam kekuatan. Tuh. Ini agar coba saya putih ini agama itu agamanya apa coba? Yesus akan ampuni dosa jika hujat agama. Nauzubillah. Kemudian, nah ini. Kalau di Islam itu para istri diharamkan masuk surga. Tuh, ini sudah fitnah. Hati-hati terhadap. Nah ini, bikin ulah lagi. Bukan mesin abal-abal. Video kemudian dalam Islam tidak ya, kiamat tanggal. Bukan ini saja. Nah ini nih. Di mimbar yang ini pakai apa? Pakai salib ya. Ini bukan aksi keberanian, tapi ini provokasi murahan. Mereka banyak sekali ya, Pak. Pengusaha umat Islam pakai nauzubillah. Assalamualaikum. Nah ini nih, seorang pelajar muslim dipukuli dengan brutal. Luka di Nigeria minoritas Irfan, pelajar muslim yang berdiri di tengah badai kebencian. Nah ini nih, wah, subhanallah. Ini pendetanya nuduh kepada umat Islam. Padahal jelas ini bukan umat Islam pelakunya. Nah ini nih siapa nih? Wanita rasis non muslim Sydney. Nah ini nih, ibu-ibu yang berhijab diketawain. Redhead, kepala kain, merupakan hinaan dan umpatan. Nah ini nih, diketawain deh, wah.
pria muslim Nah, mengobarkan ini fitnah gereja kepada umat Basilika Islam ya, Santo kawan. Petrus. Fitnah Baik, kepada Pak, umat kita Islam, katanya lihat melakukan sampai adalah umat akhir. Islam, padahal bukan. Kami sudah jawab di semua. Baik, sahabat Asik Ngaji, jadi foto itu tidak benar ya, kawan. Jadi untuk memancing kemarahan umat Islam, memecah belah antara umat beragama, kita muslimin tentunya ingin hidup berdamai dan berdampingan dengan baik. Tapi terkadang ada aja yang semacam ini ya, kawan. Membuat narasi-narasi palsu, bahkan ini sudah fitnah. Tidak ada pemberitaan waktu, tidak ada nama tempat aslinya di mana. Ya, tujuannya apa? Ya Islamofobia pada ujungnya, dan ingin menyudutkan umat Islam. Maka di sini kami wajib bersuara untuk mengcounter semua fitnah tuduhan ini, supaya yang hak semakin terang benderang, yang batil semakin lenyap ya. Semoga counter ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Aku lakukan hadza al-qum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.